Hai guys, pada suatu ketika terlihat ada sebuah roket luar angkasa menuju ke planet yang dimana benda tersebut sambil mendarat di atasnya. Tak hanya itu, di saat sang penumpang keluar, rupanya itu adalah seorang SpongeBob yang bertujuan menancapkan bendera Krusty Krab. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba ada sebuah getaran kencang yang ketika dilihat lebih jauh, rupanya guncangan yang dimaksud berasal dari rumah SpongeBob yang sedang tertidur. Seorang mimpi yang berusaha membangunkan, sial di saat sudah bangkit guncangan kembali terjadi sampai-sampai dirinya ketakutan bercampur memeluk Gary. Kemudian getaran yang lagi-lagi muncul, akhirnya sang SpongeBob memberanikan diri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di bawah. Setelah sampai pada lokasi dan sosok misterius terlihat, ia pun langsung berusaha ingin menghajar sambil meminta bantuan Gary untuk membantu, yang tak lain dengan cara mengeluarkan otot kekar pada seekor siput. Tapi ketika mereka ingin menghajar dan sambil menghidupkan lampu, rupanya target yang dimaksud adalah Nerlin yang tanpa ragu memeluk siput milik SpongeBob. Tak hanya itu, mereka berdua juga sama-sama berpelukan hingga berbicara satu sama lain di depan Gary. Namun di saat SpongeBob menanyakan di mana keberadaan Nobby, beruntung orang yang dimaksud langsung muncul dengan keadaan tubuh yang sudah kekar. Dan setelah berjumpa, dirinya langsung memeluk sang SpongeBob. Selanjutnya Nobby yang memegang kulkas ternyata itu adalah santapan, serta di sebelah SpongeBob tak disangka terdapat seekor kuda yang sepertinya itu adalah tunggangan Nobby dan Nerlin. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi, terpantau SpongeBob telah bangkit dari tempat tidur yang bergegas menuju ke kamar mandi. Akan tetapi setelah masuk, mengejutkan di dalam terdapat seorang Nerlin yang sedang mandi di dalam kloset. Kemudian SpongeBob yang sontak menutup mata dan berusaha memberikan sikat. Sial di saat diberikan, Nerlin tanpa rasa bersalah memakai tubuhnya untuk dijadikan sebagai penggosok badan. Di lain sisi, Patrick yang telah menunggu di luar ingin mandi, tapi tidak pada seorang Nobby yang memasak makanan di dapur dengan jumlah yang tidak sedikit. Apalagi setelah selesai dirinya langsung memberikan secara sigap ke beberapa mulut sekitar termasuk SpongeBob dan Gary. Ya walaupun ia sebagai peserta terakhir merasa tersiksa guys. Selesai dari makan pagi, tibalah mereka semua bersantai di luar sambil membuat sesuatu dari kayu yang berguna, seperti tusuk gigi, ayam panggang, dan sebuah gitar yang diciptakan oleh SpongeBob. Ya walaupun Squidward yang memandang hal tersebut, dirinya langsung berlari kabur dari kebun. Kemudian tak hanya itu saja, Nobby yang sangat kreatif juga tanpa ragu merombak rumah SpongeBob menjadi tempat tinggal bertemakan kayu. Dan ketika mereka berusaha masuk, ternyata bagian dalam juga berhasil diubah. Di sini SpongeBob yang tiba-tiba senang dan langsung merubah penampilan. Tiba-tiba dari luar ada suara ketukan pintu yang ketika dibuka ternyata itu adalah teman Nerlin yang ingin berkunjung ke Bikini Bottom. Ia yang juga berusaha berkenalan dengan SpongeBob ternyata juga tidak ketinggalan dengan Nobby, yang mana mereka sepertinya saling akrab sampai-sampai bergelut yang diikuti oleh Nerlin. SpongeBob yang hanya bisa melihat dari jauh, lagi-lagi ketukan kembali muncul yang rupanya ketika dibuka orang tersebut adalah teman Nerlin yang kedua. Dan di saat ketukan ketiga dibuka, sial seluruh orang-orang yang seperti Nerlin masuk secara brutal sampai-sampai rumah yang dimasuki ingin meledak melihat pengungsi yang datang terlalu banyak. Tak hanya masuk saja, ternyata masing-masing orang juga tanpa rasa bersalah menggunakan fasilitas rumah SpongeBob dan membuat suasana sekitar seperti tempat tinggal mereka. Waktu demi waktu berlalu hingga tiba saatnya malam. Squidward yang ingin tidur rupanya ia terganggu dengan kebisingan yang selanjutnya tanpa pikir panjang dirinya berusaha keluar dari rumah. Bukannya masalah sudah selesai, tiba-tiba dari sisi lain Patrick muncul untuk bertujuan menarik Squidward ke dalam rumah SpongeBob. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah berita Bikini Bottom yang membahas keganasan makhluk pendatang di perkotaan. Seperti yang terlihat, hampir seluruh gedung yang ada dirombak oleh mereka, seperti rumah Tuan Puff, restoran Krusty Krab, serta termasuk studio pemberitaan yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, mereka bertiga yang juga melihat peristiwa yang buruk di TV, beruntung Nerlin juga sempat mencari cara untuk mengatasi makhluk pendatang yang membuat kekacauan. Dan setelah dibahas dengan penuh ketegangan, akhirnya mereka menuju ke rumah Plankton untuk meminta bantuan mengusir makhluk tersebut. Di sini, Plankton yang punya cara, dengan sigap ia memanggil temannya lewat alat canggih untuk meminta bantuan kepada kawanan Plankton. Dan setelah berhasil memanggil dengan sigap makhluk yang dimaksud keluar, dengan sangat banyak berlari menuju ke markas perkumpulan. Di saat sudah tiba pada salah satu seseorang, dengan cepat para Plankton menghajar atas perintah ratu yang berada di bawah. Dan selesai membuat gatal pada satu target, kemudian berlanjut pada orang-orang lainnya, hingga seorang kapten mencoba membunyikan trompet peringatan kepada para kelompok. Merasa terancam akan Plankton yang menyerbu, beruntung dengan rasa bersalah mereka kembali mengubah masing-masing bangunan, dan hal yang dimaksud juga tidak ketinggalan atas pengejaran oleh para Plankton. Selanjutnya, selesai mereka mengembalikan keadaan termasuk rumah Larry. Tanpa pikir panjang, teman Nerlin itu langsung diusir menjauh dari Bikini Bottom. Kemudian SpongeBob dan dua orang lainnya yang bersenang atas kerja Plankton, tak disangka dirinya yang merasa bangga mencoba meminta ciuman, dan hal itu malah dilakukan oleh SpongeBob. Untuk pada sore harinya, terlihat Nobby sedang ingin bergegas pulang dengan menyusun barang di gerobak dan berpamitan kepada SpongeBob. Akan tetapi yang sangat bikin terkejut di saat selesai dari berpamitan dari kedua belah pihak, tak disangka kereta yang berjalan menjauh pulang, rupanya setelah diteliti mereka berdua mengarah ke rumah Squidward yang setelah masuk terdengar suara jeritan amarah. Dan selanjutnya film pun berakhir, guys. Okay, let's start paddling. Hai guys, di suatu hari seorang pelanggan hendak memasuki restoran Krabby Patty, namun belum sempat membuka pintu, tiba-tiba restoran itu meledak hebat, menghancurkan seluruh bangunannya. Pelanggan itu pun hanya bisa nyengir dan berbalik arah, tak jadi membeli makanan tersebut. Akibat restoran yang meledak, para penghuni di dalamnya terlihat gosong terbakar akibat ledakan yang dahsyat. Yang mana ternyata semua itu adalah ulah Plankton yang kembali berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty dengan meledakkan restoran menggunakan dinamit. Namun seperti biasa rencananya gagal total, berangkas tempat resep disimpan terlalu kuat, dan Plankton pun pulang dengan tangan kosong. Di tengah kekacauan, SpongeBob menyemprot wajah Squidward dengan alat pemadam kebakaran, meski Squidward tampak masih santai. Tuan Krab lalu berkumpul bersama krunya dan mengumumkan bahwa restoran harus direnovasi dan ia akan mengambil cuti untuk berlayar. SpongeBob senang bukan main mengira mereka akan liburan bersama, tapi harapannya langsung pupus saat Tuan Krab menyuruhnya tetap tinggal dan hanya mendoakan keselamatannya. Meskipun SpongeBob mengejar hingga ke tepi laut, Tuan Krab tetap pergi sendirian, meninggalkan SpongeBob yang menangis terseduh-seduh di pantai. Namun tangisannya tak berlangsung lama karena ia ingin membantu Squidward membersihkan sisa-sisa ledakan. Sementara itu di dalam kapal pesiar, Tuan Krab memilih kabin termurah yang ada di ruang nomor 237, yang mana lokasinya di lantai paling bawah. Saat membuka pintu kabin, betapa terkejutnya dia melihat Plankton juga ada di dalam sana. Rupanya mereka memesan kabin yang sama. Keduanya panik saat menyadari bahwa itu adalah kamar hunian ganda. Tak tahan tinggal bersama musuh bebuyutannya, Tuan Krab keluar dengan penuh amarah, mencaci maki Plankton yang telah menghancurkan restorannya. Di bar kapal, Tuan Krab tak sengaja menabrak ikan lain dan tumpah di minumannya. Ikan itu mengajak Tuan Krab bermain seluncuran ekstrim. Awalnya menolak, namun akhirnya ia dipaksa naik ke atas. Saat akan meluncur, si pemandu mengatakan wahana ini harus dimainkan berdua. Dan siapa lagi pasangannya kalau bukan Plankton.
Keduanya langsung meluncur tanpa aba-aba dan menabrak anak-anak di bawahnya. Teriakan histeris mereka diiringi dengan jepretan kamera si pemandu. Setelah sempat ke permukaan, mereka jatuh lagi ke laut dan pelampung Tuan Crab pecah. Tak lama mereka mulai saling menyalahkan. Hari-hari berikutnya di kapal terus diwarnai kekacauan. Mereka berdua dilarang bermain oleh Tuan Crab, tapi plankton tak peduli. Dalam satu permainan, Tuan Crab melempar bola ke arah plankton dengan sengaja. Plankton lalu membalas melemparkan air yang membuat Tuan Crab terlempar ke laut. Malam harinya, plankton berpesta bersama makhluk laut lain, namun Tuan Crab datang dan menginjak tubuhnya sambil berjoget. Kesal, plankton melempar piringan musik ke lampu hias hingga menimpa Tuan Crab, tapi bola lampu itu justru menggelinding dan mengejar plankton hingga kacau. Suatu ketika mereka makan di restoran yang berdampingan, plankton mulai usil membuat Tuan Crab kesal dan melempar makanan. Akibatnya seluruh ruangan menjadi berantakan, mereka pun dihukum disuruh bekerja di ruang pembakaran batu bara. Di sana Tuan Crab membanting sekopnya dan tanpa sengaja melubangi pipa air. Bocoran besar pun terjadi, alarm berbunyi keras. Kapten kapal mengumumkan kapal akan menabrak gunung es dan benar saja tabrakan itu pun tak terhindarkan. Mereka terlempar keluar kapal terombang-ambing di laut dan kembali bertengkar. Tiba-tiba si pemandu misterius muncul lagi mengajak mereka latihan sekoci. Namun Tuan Crab menolaknya mentah-mentah dan mendorongnya hingga menghilang. Mereka mendayung bersama namun tak sejalan. Tuan Crab bahkan menghajar plankton dengan dayung. Hari berganti, mereka kini terdampar di pulau terpencil. Wajah sudah dipenuhi janggut putih. Plankton menatap laut dengan teropong berharap pertolongan. Saat sedang berdebat, si pemandu kapal muncul dari semak-semak. Kali ini menawarkan lomba bersepeda pantai. Plankton yang kesal langsung melempar benda ke kepalanya hingga pingsan. Tuan Crab justru memuji aksi itu lalu memompa celana si pemandu hingga membesar. Dan mereka pun ikut terbang terbawa. Not without me. Di udara mereka tertawa bersama, namun si pemandu sadar dan panik. Ia melepaskan ikat pinggangnya dan mereka pun terjatuh ke laut lagi. Mereka terdampar sekali lagi guys. Tak lama muncul SpongeBob dengan alat pendeteksi barang. Ia menemukan mereka terkubur di dalam pasir. SpongeBob menjelaskan bahwa ia datang ke Lagu Nago untuk mencari harta karun. Kabar baik bagi Tuan Crab dan plankton, ternyata mereka sudah kembali ke Bikini Bottom. Setelah itu mereka pulang ke tempat masing-masing. Tuan Crab terus mengoceh menyindir plankton dan plankton pun tak terima. Beberapa waktu berlalu, restoran Krabby Patty sudah diperbaiki, tapi suasananya tetap berasa sepi. Tuan Crab merasa bosan, begitupun plankton. Mereka sama-sama merasa ada yang hilang. It sure has been boring around here. Akhirnya, Tuan Crab mendatangi restoran Cambucket dan bertemu plankton. Ia tampak gugup dan berbicara serius. Secara mengejutkan, ia menunjukkan resep rahasia Krabby Patty kepada plankton. Plankton mengira Tuan Crab akan menyerahkannya. Tapi ternyata itu hanya umpan. Tuan Crab sebenarnya ingin mengajak bertengkar lagi seperti saat liburan. Namun belum sempat pertarungan dimulai, SpongeBob datang dan menemukan botol resep tergeletak di dekat Cambucket. Ia langsung membawanya pulang dan menyimpannya di dalam brankas rahasia. Kemudian tanpa disangka saat ia meniup debu pada botol itu, terlihat bahwa Tuan Crab, plankton, dan si pemandu kapal terjebak di dalam botol kecil tersebut. Dan dengan polosnya, SpongeBob menutup brankas tanpa tahu bahwa di dalamnya ada 3 makhluk yang kini jadi koleksi rahasianya. Yang kemudian film pun berakhir guys. Table manners. The ceiling, lick up the floors. Well then, suppose it's... Hai guys, pada sore hari yang memperlihatkan SpongeBob yang berpamitan dengan alat masaknya karena pekerjaannya telah usai. Namun saat SpongeBob keluar dari dapurnya, justru SpongeBob melihat seluruh restorannya masih sangatlah kotor. Akibat konvensi dari penghuni selokan baru-baru ini, sehingga membuat SpongeBob hampir pingsan melihatnya.
Lalu Tuan Crab datang, menyuruh SpongeBob agar jangan pulang dulu sebelum restoran ini benar-benar bersih dari kotoran. SpongeBob pun yang gampang dibodohi, padahal ini waktu jamnya pulang. Dia pun hanya nurut-nurut saja dan langsung memungut sampah satu persatu dengan menggunakan alat tongkat yang dia pegang. Karena SpongeBob merasa pekerjaannya sangat banyak, dia membutuhkan satu saja teman yang mau membantu pekerjaannya. Sehingga tiba-tiba datanglah angin yang menghembus sangat kencang, disertai dengan seorang petugas kebersihan ajaib bernama Sammy Suckerfish yang menawarkan bantuannya terhadap SpongeBob. Saat Sammy dan alat pelnya yang diberi nama Moppy layaknya anjing peliharaan, SpongeBob pun sangat senang dibuatnya. Akhirnya, dia bisa memiliki seorang teman untuk membantunya dalam membersihkan kotoran-kotoran ini yang berserakan. SpongeBob menunjukkan alat-alat kebersihannya untuk membersihkan tempat tersebut. Namun menurut Sammy, dia tidak memerlukan alat-alat itu hanya untuk membersihkan restoran yang kotor ini. Sammy lalu langsung memberitahu SpongeBob tahapan-tahapan untuk membersihkan restoran tersebut dengan sebuah lagu sembari menerangkannya. Disinilah satu persatu kekonyolan dari Sammy untuk membersihkan tempat ini telah diperlihatkan dengan cara menjilati dengan lidahnya agar tempat ini bersih. Kini Sammy memerintahkan SpongeBob untuk mencoba metode terbaik membersihkan kotoran dengan lidahnya itu dengan cara mengikat hidungnya agar tidak bisa mencium aroma apapun dari kotoran yang mereka bersihkan. Terbukti, trik itu telah berhasil, sehingga antara SpongeBob, Sammy, dan juga Moppy saling bekerja sama untuk membersihkan tempat-tempat kotor satu persatu dengan lidah mereka masing-masing. Riang gembira, lagu anak-anak telah mereka mainkan saat bekerja demi mengisi kekosongan waktu. Setelah ruangan itu berhasil dibersihkan, mereka bertiga beralih masuk ke dalam dapur Krusty Krab yang awalnya sudah rapi. Namun tiba-tiba saja dapur itu kotor kembali. Dengan sekejap, SpongeBob dan Sammy telah membersihkan dapur restoran tersebut. Lalu mereka beralih masuk lagi ke tempat yang lain, yang dimana kini mereka harus membersihkan kamar mandi yang nampaknya sangat kotor dan menjijikan untuk mereka jilati. Di dinding tembok terdapat gambar tulisan grafiti Tuan Crab dan juga Squidward. Untuk menghilangkan noda itu, Sammy mengeluarkan sabun ajaibnya dan mengubah mereka berdua menjadi gambar grafiti itu. Lalu langsung melenyapkan gambar dari kedua grafiti yang menempel di tembok. Namun aksinya gagal karena Tuan Crab dan Squidward berhasil mengusirnya dengan cara memotong kedua lidah mereka. Sehingga SpongeBob dan Sammy ketakutan lalu pergi. Untungnya saat keadaan terdesak, tibalah Moppy yang membuat Tuan Crab sangat ketakutan. Akhirnya terjatuh ke dalam WC dan berhasil disingkirkan oleh SpongeBob dan juga Sammy. Setelahnya, Moppy diperintahkan oleh Sammy untuk mencari ruangan mana aja yang masih kotor, hingga Moppy masuk ke dalam ruangan pribadi milik Tuan Crab. SpongeBob yang tahu berusaha melarang mereka berdua agar jangan masuk ke dalam ruangan sakral itu. Namun Sammy telah bertindak kurang ajar karena telah membersihkan ruangan itu. Bahkan berangkas yang berisikan formula rahasia milik Tuan Crab juga tidak luput dari kebersihannya. SpongeBob yang panik karena resep rahasia formulanya telah kemakan oleh Sammy. Kemudian SpongeBob berusaha untuk menghentikannya. Namun percuma saja, Sammy tetap berulah ingin membersihkan semua tempat di sana. Saat itu SpongeBob mengejarnya. Dia tak sengaja menginjak alarm yang dipasang, sehingga Tuan Crab langsung mendatangi restorannya.
dia mengira Plankton telah menyamar sebagai orang lain untuk mengambil resep formula rahasia miliknya. Demi membuktikan bahwa dia benar, Tuan Crab langsung memeriksa Sammy. Plankton yang mendengar kebisingan itu, dia langsung pergi ke tempat restoran Tuan Crab. Hal itu langsung mengejutkan Tuan Crab karena dikira pria ini adalah Plankton. SpongeBob menjelaskan bahwa dia adalah Sammy, petugas kebersihan ajaib. Sammy kemudian memperlihatkan bahwa cetakan formula masih menempel di lidahnya. Setelahnya, Sammy langsung membagi Moppy menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi dan membersihkan seluruh tempat itu hingga terjadilah kekacauan yang besar karena seluruh ruangan itu benar-benar dibersihkan hingga tak tersisa kotoran yang menempel. Bahkan saat itu, Plankton juga telah menjadi salah satu korban kebersihan dari Sammy dan juga Moppy. Tuan Crab dan SpongeBob akhirnya berhasil menangkap Sammy untuk menghentikan kegilaan ini. SpongeBob melihat ada bercak noda di tubuhnya. Akhirnya membuat Sammy langsung mandi dengan cara menjilati tubuhnya sendiri hingga membuat tubuhnya menghilang. Tuan Crab yang panik karena hanya tinggal kepala Sammy saja yang tersisa. Sebelumnya, Sammy pergi untuk menghilang. Terlebih dahulu, Sammy memberikan cetakan formula yang menempel di lidahnya diberikan kepada SpongeBob. Dan akhirnya, setelah memberikan cetakan tersebut, Sammy langsung menghilang. Plankton yang licik lalu langsung memotret SpongeBob yang ada cetakan formulanya. Namun Tuan Crab segera menghentikan hal itu dengan menyuruh Moppy menghancurkan barang bukti, lalu langsung mengejar Plankton sampai ke rumahnya. Sedangkan SpongeBob diperingatkan oleh Tuan Crab agar jangan lagi menerima orang asing saat restoran ini telah tertutup. Maka akibatnya akan sangat buruk seperti sekarang ini. SpongeBob pun mengerti dan langsung pergi dari restoran itu. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Why did I lie? Hai guys, episode dimulai yang memperlihatkan Plankton dan Karen sedang berada di kamar mandi. Saat itu Plankton mulai mempersiapkan segalanya hanya untuk Karen. Yang dengan hal tersebut terbukti hal itu bisa membuat hubungan mereka menjadi romantis. Plankton mulai memandikan Karen dengan lumpur serta memijatnya. Kemudian saat mereka akan berjumpa mesra secara tiba-tiba saja nenek Plankton menelponnya, yang mana si nenek Plankton sempat tidak mengenali wajahnya karena menggunakan rambut wig. Plankton pun sedikit marah karena sang nenek masih saja menghubunginya lewat Karen. Alhasil Plankton langsung menyuruhnya pergi, namun sang nenek memerintahkan Plankton agar besok pagi ke rumahnya jam 8 pagi. Tujuannya hanya untuk menagih janji Plankton yang pernah mengatakan jika umurnya sudah mencapai 90 tahun, dia akan memberikan restoran Tuan Crab untuknya. Sedangkan besok itu adalah hari ulang tahunnya serta akan berkunjung ke restoran milik Tuan Crab. Mendengar hal itu, terpaksalah si Plankton mulai menggunakan rencana liciknya dengan menipu sang nenek bahwa restoran tersebut memanglah miliknya. Tentunya hal itu membuat hati sang nenek menjadi senang. Setelah panggilan ditutup, Karen langsung menampar Plankton karena sang nenek sudah mengganggu masa romantisnya. Karen yang masih kesal akhirnya membiarkan Plankton pergi dengan cara ditendang sampai keluar. Setelahnya, Plankton pun menjadi bingung hingga mengeluarkan isi otaknya bagaimana caranya dia mengatasi masalah ini. Hingga ia telah mendapatkan sebuah ide setelah melihat SpongeBob yang sedang menarik para pelanggan di luar untuk mampir di restoran. SpongeBob pun mulai bergaya mempontang-pantingkan papan itu ke sana kemari, berharap ada para pelanggannya yang mampir. Hingga papan itu justru malah mengenai kepalanya. Gak berselang lama dari itu datanglah Plankton dengan wajah sedih, yang mana ia pun langsung segera menjelaskan segala permasalahannya kepada SpongeBob. Pada intinya, dia meminta bantuan kepada Tuan Crab untuk berpura-pura menipu neneknya bahwa restoran Krabby Patty itu miliknya, dikarenakan sang nenek akan berulang tahun pada besok pagi.
SpongeBob yang mendengarnya nggak bisa janji, namun Tuan Crab telah mendengarkan perbincangan mereka. Setelah beberapa waktu, Plankton menjelaskan keadaannya. Tuan Crab tetap saja tak begitu percaya kepada Plankton, karena dia ingat Plankton selalu mengincar resep Krabby Patty miliknya. Hingga Plankton langsung menangis terseduh-seduh untuk meminta pertolongannya. Awalnya Tuan Crab enggan membantu, namun karena dia juga memiliki seorang nenek, akhirnya ia pun mau menurutinya. Keesokan hari sebelum nenek Plankton datang, Tuan Crab terlebih dahulu menyimpan resep rahasia Krabby Patty. Bahkan dia sudah mengumpulkan seluruh karyawannya untuk menjalankan rencana. Untuk memulainya, Tuan Crab merombak seluruh barang-barang yang ada di dalam restoran ini, bahkan dia menggantikan simbol-simbol plankton agar bisa terlihat jelas bahwasanya ini adalah punya plankton. Di luar pun sama saja sudah dimodifikasi sedemikian rupa, yang gak lama setelah itu akhirnya nenek plankton pun telah tiba di lokasi. Mereka berdua langsung menyambut kedatangannya, yang sialnya Karen pun pada saat itu tidak dianggap oleh si nenek tua itu, sehingga membuat Karen marah dan meninggalkannya. Mereka pun kemudian masuk ke dalam, meski pintu masuk kecil namun di dalamnya sangatlah luas. Plankton mempersembahkan restoran ini untuk kado ulang tahunnya. Kemudian dia langsung memperkenalkan kedua anak buahnya, yaitu SpongeBob dan Tuan Crab, jika mereka berdua adalah anak buahnya. Tentunya hal itu membuat si nenek tua itu sangat senang memiliki cucu sepertinya yang telah menguasai restoran besar. Plankton kemudian langsung memarahi mereka berdua untuk segera pergi bekerja, yang hal itu menyebabkan SpongeBob grogi. Sementara itu, Plankton menyuruh Tuan Crab untuk membersihkan di beberapa bagian yang dengan ngawurnya ia berlagak tidak sopan kepada Tuan Crab. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan harga dirinya. Untung saja Tuan Crab berhasil menahan amarah sehingga tidak membocorkan rahasia Plankton yang sudah membohongi neneknya. Di sisi lain terlihat Squidward yang sedang tertidur. Kemudian Plankton langsung membangunkan serta memarahinya untuk segera pergi bekerja. Si nenek tua yang melihat Squidward mulai merasa kepincut dengan wajah ketampanan, ia pun langsung menggodanya yang membuat Squidward langsung merasa sangat jijik. Namun aksi penolakannya langsung dicegah oleh Plankton dan juga Tuan Crab. Alhasil terpaksalah Squidward menuruti keinginan mereka, karena jika tidak dituruti maka dia akan dipecat. Si nenek tua itu langsung diangkat naik ke kepalanya. Tanpa malu si nenek penyot langsung menciumnya. Kemudian langsung mengajak Squidward pergi ke dapur. Sebelum Krabby Patty itu dicicipi oleh sang nenek, terlebih dahulu si nenek menggunakan gigi palsu. Namun sayangnya terjatuh ke penggorengan hingga meleleh. Squidward akhirnya dengan itu dipaksa untuk mengunyah Krabby Patty yang dibantu oleh SpongeBob dan juga Tuan Crab. Setelah Krabby Patty itu sudah lebih lembut, si nenek tua itu langsung memakan Krabby Patty bekas mulut Squidward, sehingga membuat mereka sangat jijik saat melihat aksi tersebut. Sedangkan si nenek itu tetap menikmatinya, bahkan ia memuja si Plankton karena telah berhasil menciptakan makanan tersebut. Singkat waktu setelah Plankton banyak mendapatkan pujian dari sang nenek, akhirnya ia pun pulang, namun hanya sebentar lagi karena ternyata si nenek tua itu masih mengingat jika Plankton pernah berjanji akan berfoto dengan resep Krabby Patty. Sehingga ia pun langsung memohon kepada Tuan Crab, karena kasihan ia pun langsung menurutinya. Namun ketika mereka sedang bersuah foto, justru si nenek tua itu langsung mencuri resep Krabby Patty tersebut menggunakan roket yang sebelumnya sudah dipasang. Hal itu membuat Tuan Crab dan karyawannya pada panik. Plankton berkata jika ia tidak terlibat dengan pencurian resep ini. Namun karena melihat adanya kesempatan, akhirnya ia pun langsung mengikuti jejak neneknya agar mereka bisa menguasai dunia. Namun sayangnya si nenek tua itu lebih memilih untuk mencuri seorang diri ketimbang dengan Plankton. Disinilah Plankton pun merasa sedikit menyesal karena kebaikan Tuan Crab malah disalahgunakan. Sebaliknya juga Tuan Crab dan SpongeBob merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Plankton yang masih saja berbohong. Padahal mereka berniat baik untuk membantu dirinya. Singkat waktu si nenek tua itu telah sampai ke rumah. Ia pun sempat berangan-angan akan menguasai Krabby Patty dengan Squidward yang menjadi kekasihnya.
Namun semua hal itu hanya mimpi belaka hingga membuatnya tertidur pulas. Sedangkan Tuan Crab dan yang lain langsung mengambil resep tersebut dengan diganti botol lain. Film pun ditutup dengan si Plankton yang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-90. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oh, come now, Mr. Squidward. Very high-class guests waiting for very high... Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Tuan Crab bersama dengan Squidward yang sedang menghadiri acara ulang tahun Billy. Di mana Tuan Crab yang melihat peluang itu langsung membuka cabang restoran agar bisa meraih cuan lebih banyak lagi. Dan ketika ada si bocil, Squidward langsung melemparkan Krabby Patty ke mulut, yang kemudian Tuan Crab langsung menyuruh Squidward untuk segera pergi menjual makanan kepada anak-anak yang sedang bermain. Di sini Squidward pun merasa jijik saat melihat anak itu bagaikan para kuman yang kotor. Squidward yang terpaksa akhirnya segera datang menghampiri salah satu anak tersebut hingga Squidward dibuat geram tatkala si bocil itu memegang Krabby Patty. Alhasil bocil itu malah menyemburkan cairan berwarna hijau ke wajahnya. Squidward berteriak histeris ditambah ia harus menghadapi para bocil yang langsung mengambil dagangannya. Di sisi yang lain terlihat si Patrick yang telah menjadi badut penghibur. Namun pada saat anak-anak itu menangis, Patrick langsung ketakutan dan naik ke atas pohon. Tuan Crab yang tahu langsung segera menggoyangkan pohon itu hingga membuat si Patrick terjatuh. Para bocil meminta balon bentuknya binatang, namun justru si Patrick malah ngebuat balon yang tidak berbentuk. Bocil yang memegang balon itu pun akhirnya terbawa terbang. Tuan Crab ikut-ikutan menghibur anak-anak itu. Namun bocil itu sengaja memukul tubuh Tuan Crab hingga membuat uang recehnya berserakan. Tuan Crab sempat marah, namun para bocil mengajak teman-temannya untuk menangkap Tuan Crab, yang tentunya hal itu membuat Tuan Crab ketakutan dan berlari kabur. Kenakalan anak-anak semakin menjadi-jadi, bahkan terlihat saat itu SpongeBob yang sedang menghibur pun harus menjadi korban. Pasalnya salah satu bocil malah memakai aksesoris serba berbahan tajam, sehingga tubuh SpongeBob pun meledak ketika ia masuk ke dalam wahana yang dibuatnya. Lalu saat mereka berkumpul langsung meminta izin kepada Tuan Crab untuk segera pergi dari tempat ini. Karena semua anak-anak sudah semakin sangat berbahaya tak terkendali. Mereka pun akhirnya segera pergi dari sana. Namun sebelum itu terjadi salah satu perempuan kaya raya, sebut saja miliarder, yang bertanya kepada Tuan Crab apakah mereka orang dari juru masak kelas atas yang telah disewanya, yang tak lain untuk sebuah pesta mewah tersebut. Tuan Crab kemudian yang melihat peluang itu pun langsung berbohong bahwasanya memang mereka adalah juru masaknya. Kemudian SpongeBob langsung mengatakan bukan, akan tetapi Tuan Crab terus memaksanya dengan berbohong. Nyonya itu pun menunjukkan rumah istananya yang begitu besar, kemudian bertanya kemana baju seragamnya. Seketika itu Tuan Crab langsung memiliki sebuah ide dengan menyemprotkan tinta milik Squidward dijadikan seragam. Tuan Crab kemudian meminta pembayaran catering kelas atas kepada nyonya itu, kemudian ia pun langsung segera memberikan cek dengan jumlah yang cukup besar hingga membuat Tuan Crab sangat senang. SpongeBob yang dasarnya jujur berusaha menyadarkan Tuan Crab jika catering mereka bukanlah catering kelas atas. Namun Tuan Crab dengan cerdas memanfaatkan situasi, yang mana ia mulai memerintahkan mereka bertiga untuk mengurus anak-anak itu kembali. Tentunya mereka pun gak mau karena para bocil itu sangat brutal. Terpaksa mereka pun mengikuti Tuan Crab. Saat mereka semua sudah berada di dalam, Tuan Crab segera memerintahkan SpongeBob untuk mencari menu istimewa yang pantas untuk dihidangkan kepada para tamu. Setelah SpongeBob pergi, Billy pun datang yang langsung meminta kue ulang tahunnya. Justru akan hal itu Tuan Crab tetap tidak bisa memberikan kue tersebut, malahan ia langsung membuang si bocil itu keluar lewat pintu belakang. Tuan Crab jadi lega sudah tidak ada lagi pengganggu,
Namun nyatanya si Billy tetap saja datang dan meminta kue ulang tahunnya. Tuan Crab yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Ia pun bertemu SpongeBob yang sudah berhasil menciptakan menu baru, yaitu Krabby Patty dengan tampilan yang berbeda, di atasnya dicampuri batu permata. Si Patrick kemudian langsung menyajikan makanan tersebut. Tuan Crab pun sempat marah dikarenakan ia telah menggunakan batu permata itu milik orang lain. Tentunya SpongeBob langsung meminta maaf karena dia hanya mengikuti perintah saja. Tuan Crab yang licik kemudian memanfaatkan SpongeBob untuk mengatakan di mana ia telah mengambil batu permata dan perhiasan itu. Tentunya SpongeBob pun langsung menjelaskan di mana ia bisa menemukan permata itu. Tuan Crab kemudian pergi dari sana karena penjelasannya cukup rumit. Dengan makanan yang telah dihidangkan, para bangsawan sangat suka dengan hidangan itu. Pasalnya makanan itu bisa memberikan batu permata pada gigi mereka. Ketika si Patrick mulai mencicipi, ia pun merasa makanan tersebut sangatlah lezat. Saking enaknya, si Patrick tidak bisa membiarkan siapapun memakan makanan itu kembali. Di tempat lain terlihat Squidward yang sedang berada di ruang makan, yang mana ketika ia melihat rombongan pemain musik, ia pun sempat melihat trompet klarinetnya di sana. Squidward yang ingin tampil di atas panggung kemudian menculik salah satu pemain musik itu, lalu ia langsung menggantikan posisi. Namun sayangnya grup musik itu justru malah menghindar. Tentunya Squidward yang terlalu pede selalu mendekatinya. Bahkan saking keselnya, grup musik itu berlari ke sana kemari. Tuan Crab masih bingung mencari tempat di mana SpongeBob yang sudah mengambil batu permata, hingga si Billy datang yang langsung mengancam Tuan Crab jika tidak diberi kue ulang tahun, maka ia akan menyalakan semua kembang api yang dibawa. Tuan Crab yang panik langsung mengambil kembang api itu karena sangatlah berbahaya di tempat mewah tersebut. Mendengar nasihat itu, Billy pun sempat merasa bahwa Tuan Crab peduli dengan keselamatannya. Billy yang langsung terharu langsung memeluk Tuan Crab yang langsung meleleh setelah dipeluk olehnya. Namun Tuan Crab segera memasukkan Billy ke suatu tempat dikarenakan Nyonya Mildred telah menegur Tuan Crab karena dalam pelayanan makanan sangatlah buruk. Alhasil Tuan Crab pun langsung segera bergegas pergi untuk menemukan batu permata tersebut. Sedangkan SpongeBob di sisi lain langsung segera pergi menghentikan si Patrick yang sudah kesurupan memangsa makanan para tamu. Ia pun langsung merebutnya hingga terlempar masuk ke dalam klarinet. Squidward yang meniup tak sengaja makanan itu mengenai para tamu, sehingga mereka pun langsung segera mengadakan perang makanan. Nyonya Mildred yang melihatnya merasa pesta ini sangatlah buruk, terjadi kekacauan di mana-mana, yang akhirnya Tuan Crab telah sampai di tempat tujuan. Yang sontak saja ia pun langsung segera masuk ke dalam. Saat itu Tuan Crab melihat kasur yang sangat tinggi terbuat dari air. Hingga ia terkejut saat si Billy mengagetkannya. Tuan Crab pun dipanggil ayah olehnya yang membuat Tuan Crab marah. Ia pun langsung naik ke atas untuk menangkapnya hingga membuat tempat tidur tersebut meledak. Saat berada di ruangan masih saja terjadi kekacauan hingga makanan itu sempat mengenai wajah Nyonya Mildred. Ya, yang kesal akhirnya mulai membalas melemparnya. Tuan Crab lari terbirit-birit saat air mulai membanjiri ruangan itu. Air tersebut mulai menyapu bersih orang-orang yang berada di sana. Yang sontak saja Tuan Crab yang berlari terpleset hingga sumbu petasan itu mengenai lilin di atas. Akhirnya Tuan Crab terbawa terbang oleh petasan roket tersebut. Akibat air yang meluas membuat rumah Nyonya orang kaya itu rusak parah. Tuan Crab mengetahui jika ceknya dibuat selancar oleh Billy. SpongeBob mulai membentuk tubuhnya untuk melindungi Nyonya Mildred dari banjir yang terus mengalir ke seluruh kota. Yang dengan itu kemudian film pun berakhir guys.